Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara-saudara, masih dalam suasana hari kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dengan apa kita mengisi kemerdekaan itu? Saudara-saudara, Tuhan telah membebaskan kita. Galatia pasal 5 ayat 1 yang kemarin kita lihat, Tuhan telah memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya bagaimana kita mengisi, dengan apa kita mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan secara rohani kepada kita. Ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita isi dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah dengan kebajikan. Kebajikan artinya perbuatan-perbuatan yang baik. Sekali lagi, saudara-saudara, kita tidak diselamatkan dengan berbuat baik. Tidak, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi untuk berbuat baik. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak sampai kepada tujuan itu, maka tentunya keselamatan itu seolah-olah gagal bagi kita. Seolah-olah gagal. Tetapi tujuan Allah bagi kita, memerdekakan kita, membebaskan kita, menebus kita adalah supaya kita berbuat baik. Firman Tuhan berkata, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, saudara-saudara, Injil Matius pasal yang kelima ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita memiliki perbuatan baik di depan orang. Jangan kita hanya berkata, oh sebenarnya hati saya baik. Tapi siapa yang tahu hati, saudara-saudara? Hati kita tidak ada yang tahu. Paulus berkata kita harus memikirkan yang baik, baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita perlu menampilkan satu cara hidup, satu perbuatan hidup yang baik, supaya mereka melihatnya, orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan melihatnya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bukan fokus untuk mencari pujian kepada diri sendiri, tetapi mencari pujian untuk Bapa yang di sorga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan, mencari pujian, mencari sanjungan dari manusia untuk kita, bukan, tetapi untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara-saudara, betapa penting kita melakukan perbuatan baik. Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 26, ketika dia diurapi oleh Maria di Betania, menjelang penangkapannya, menjelang pengorbanannya, banyak orang kemudian protes, murid-muridnya protes. Untuk apa minyak narwastu ini dibuang percuma? Kelihatannya dibuang percuma. Mengapa tidak dijual saja lalu uangnya dibagi-bagikan kepada orang membutuhkan, orang miskin dan lain sebagainya? Tetapi apa kata Yesus di sini? Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Maria melakukan satu perbuatan yang baik. Saudara, betapa penting kita untuk berbuat baik dengan tidak memandang muka. Dengan tidak memandang muka. Abraham berbuat baik kepada 3 orang tamu yang tidak dikenalnya, yang ternyata adalah malaikat. Dia tidak tahu sebelumnya kalau itu adalah malaikat Tuhan. Saya membaca sebuah berita, kisah di berita online beberapa waktu yang lalu, mungkin minggu yang lalu, dikisahkan seorang yang sangat dermawan, sederhana, hidupnya sederhana, tetapi suka sekali membantu orang. Dari sejak dia belum punya apa-apa, sebut saja sejak dari dia masih miskin, dia suka sekali membantu orang. Satu waktu dalam perjalanan dia ketemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang jalan tertatih-tatih.
Lalu kemudian dia melihat kaki nenek ini borokan. Lalu karena tergerak belas kasihan, si orang ini, saudara, dia menaikkan nenek ini ke dalam kendaraannya, lalu diboncengkan ke gubuk, ke rumah tempat tinggal, ke gubuk daripada sang nenek. Tidak sampai di situ, besoknya dia ajak istrinya ke tempat si nenek tadi. Dan mereka melihat bagaimana betapa kumuhnya tempat tinggal si nenek itu. Semua berantakan. Begitu banyak kecoa dan tikus berkeliaran di mana-mana, begitu kotor. Lalu mereka suami istri membantu si nenek ini. Mereka merapikan, mereka membersihkan gubuk yang sangat sederhana itu, tapi mereka buat sebersih mungkin untuk si nenek itu. Mereka melayani, mereka tidak kenal si nenek itu. Ini kisah nyata di Indonesia. Lalu luar biasa, dia ceritakan, si nenek itu mendoakan mereka. Si nenek yang tidak mereka kenal itu, yang borokan, yang begitu miskin, mendoakan mereka. Si nenek itu berkata bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang besar, orang-orang terkenal akan datang kepada mereka. Dan mereka berkata secara ajaib, semua itu terpenuhi. Apa yang mereka inginkan selama ini, apa yang mereka dambakan selama ini. Mereka ingin naik haji, mereka ingin umroh, semua terkabul. Mereka ingin mempunyai mobil, semua terkabul. Saudara-saudara, berbuat baik kepada semua orang. Yesus berkata tentang Maria, dia telah berbuat baik kepadaku. Dia telah berbuat baik kepadaku. Itu sebabnya di mana saja Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria akan diberitakan juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara, kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita secara rohani dengan berbuat baik. Melayani Tuhan, melayani sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau atas segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Engkau telah membebaskan kami dari kutuk dosa. Engkau telah memerdekakan kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Oleh darah-Mu Engkau telah menyucikan segala dosa kami. Engkau telah membuat kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami dengan perbuatan baik. Tuhan, berikan kami kekuatan. Tuhan, berikan kami kemampuan. Tuhan, untuk mau berbuat baik kepada Tuhan dan juga bagi sesama kami, bukan untuk mencari pujian dari manusia ya Tuhan, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu di sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami rencanakan, kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa kami mohonkan kepadamu di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berikan kami keselamatan dan berikan kami kemujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.